Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita duduk bersama di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengingatkan dan menyemangati dalam kebaikan, dalam belajar, dalam mendapatkan ilmu. Di hari ini untuk mengisi kekosongan kita karena belum kita lanjut dan belum kita mulai pelajaran bahasa Arab. Kita akan membahas sebuah pertanyaan, kenapa ana belum bisa bahasa Arab? Tentunya ada sebabnya kita tidak bisa dan ada solusinya supaya kita bisa. Walaupun ini bukan pertanyaan hanya untuk bahasa Arab, tapi semua ilmu yang kita pelajari. Bisa kita arahkan pertanyaan ini, maka ada sebabnya kita tidak paham dan ada caranya supaya kita bisa paham.
Kalau kita bertanya kenapa kita belum bisa bahasa Arab, maka para ulama kita menyebutkan beberapa sebab dan beberapa solusinya supaya kita bisa. Pertama kita bahas sebabnya kita belum bisa. Yang pertama tentunya kadang kita tidak bisa bahasa Arab atau tidak diberikan pemahaman terhadap sebuah ilmu, itu kadang karena rusaknya niat dalam belajar. Niat itu rukun dalam beramal. Belajar itu amal, beramal. Niat adalah rukunnya dan pondasi pokoknya. Jika niat seorang rusak, maka amalan yang kita lakukan juga akan rusak. Bahasa Arab mempelajarinya adalah bagian dari agama. Sebagian salaf, sebagian sahabat berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab, kan itu termasuk agama kalian. Karena Quran turun dengan bahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW berucap dengan bahasa Arab. Para sahabat yang menukil kepada kita Al-Quran dan hadis, mereka berbahasa Arab. Mempelajarinya adalah agama. Maka itu adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Maka tergantung niat kita dalam belajar. Kata Nabi SAW, innamal amalu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan karena niat ini adalah pondasi pokok untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita harus selalu bersungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya jalan. Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah dia ke jalan-jalan kami. Artinya dengan memperbaiki niat, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa yang kita niatkan. Walaupun memperbaiki niat itu berat. Karena selalu berubah. Karena hati selalu berubah. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati." Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling berat terhadap diriku dibandingkan dari niatku. Niat ini sulit untuk diobati. Ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama
besar. Bagaimana lagi kalau kita belum saja sulit untuk mengobati niatnya, maka kita tentunya lebih sulit. Ini diantara penyebab kita tidak paham. Penyebab kita tidak bisa. Niat bermasalah. Di antara yang disebutkan contoh niat yang salah adalah hubbus syuhrah. Dia belajar supaya terkenal. Dia belajar bahasa Arab supaya mau dikatakan pintar berbahasa Arab, pintar baca kitab gundul. Ini akan menjadikan kita jatuh di jalan belajar. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk niat yang salah adalah hubbut tasaddur. Cinta. Ya, selalu ingin tampil. Dia belajar supaya tampil saja. Bukan karena Allah, bukan karena bahasa Arab itu dari agamanya. Bukan untuk mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Tapi mau saja dia yang terdepan. Ini adalah yang disebutkan rusaknya niat. Kalau kita lihat sejarah ulama kita, mereka tidak senang untuk dikenal. Mereka tidak senang untuk disebut. Misalnya disebutkan oleh Syu'bah rahimahullahu ta'ala, perkataannya Ayub rahimahullah, dzukirtu wala uhibbu an udkar. Saya disebut tapi saya tidak cinta untuk disebut. Ini baiknya niatnya para ulama. Makanya mereka mendapatkan dan dimudahkan dalam belajar. Bahkan yang sangat mengesankan adalah Syu'bah muridnya Ayub sebutkan terkait dengan gurunya ini, rubbama dhahabtu ma'a Ayub li hajatin fala yada'ani amshi ma'ah. Kadang saya pergi bersamanya, menemaninya di sebagian kebutuhannya untuk membantunya. Kadang dia tidak membiarkan saya untuk berjalan bersamanya. Untuk berjalan bersamanya. Supaya tidak dikenal. Oh bah ini gurunya nih. Ini kan Syu'bah adalah pelajar. Nah, ini gurunya. Ini kita melihat mereka. Ini juga semakna sama dengan dinukil oleh muridnya lagi yang lain. Muridnya Ayub. Itu Hammad. Dia berkata, kuntu amsi ma'ah. Fayahudu fitorikin. Inilah ajabu kaifa yahtadilaha. Firoron minan nasi ayyuqol hada Ayub. Saya pernah berjalan bersamanya di sebuah jalan. Maka dia lewat di jalan, saya ingin mencontohinya. Tapi dia lari, dia pergi menghindar dari orang-orang supaya tidak dikatakan ini Ayub. Ini adalah Ayub. Demikian pula kita lihat Imam Ahmad rahimahullah belum menjaga niatnya.
Beliau berkata, uridu an akuna fi syu'bi Makkah, di Makkah, fi syu'bin bi Makkah. Saya ingin berada di kampung-kampung pedalamannya di Makkah. Hatta la u'raf, supaya saya tidak dikenal. Wa qad bulitu bisyuhrah. Saya telah diuji dengan ketenaran, keterkenalan. Terkenal beliau. Jadi beliau ingin tinggal menjauh dari orang. Ini yang pertama. Karena menjadi sebab kita tidak paham. Kita tidak bisa. Padahal kita sudah belajar. Yang kedua, di antara yang disebutkan adalah at-tafrid fi halaqatil ilm. Tidak semangat untuk menghadiri majelis, untuk mendatangi pelajaran. Para salaf berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Ilmu itu dihadiri, tidak menghadiri. Sebagian kita mau pintar, tapi tidak datang belajar. Sebagian kita bilang, saya juga mau seperti itu, tapi tidak belajar. Tidak mendatangi majelis ilmu. Ketika ditanya kenapa antum tidak datang? Banyak kesibukan. Ini ucapan banyak kesibukan disebutkan oleh para ulama, ini adalah udzur syaitan. Kan tidak ada kita yang kerja 24 jam. Pasti ada waktu istirahat. Tapi syaitan yang membuat kita seperti itu beralasan. Syaitan membuat kita beralasan. Kita jadikan kesibukan itu sebagai alasan pokok untuk tidak belajar. Maka jangan heran kalau kita sudah bertahun-tahun tapi tidak paham bahasa Arab. Karena kita tidak hadir di majelis. Ini yang disebutkan sebabnya diantaranya. Yang ketiga, kadang kita tidak paham itu karena tazkiyatun nafs. Merasa diri sudah tinggi. Nah itu yang belajar masih ikhwah-ikhwah baru. Nah ini sudah lama. Malu. Dia tazkiyah dirinya. Dia tidak tawadu. Dia tidak tawadu. Tidak merendah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita yang seperti ini. Dan ini penyakit yang membuat kita tidak paham ilmu. Kata Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Sebagian orang kadang karena dia sudah belajar, padahal dulu belum paham. Tapi dia sudah belajar, dia bilang, kalau itu saya sudah pelajari. Padahal dia belum paham, baru sekali ikut. Tapi dia tazkiyah dirinya.
di atas temannya yang lain. Padahal ulama kita nanti kita akan baca. Nanti kita akan lewati. Sebagian dari ulama menghadiri majelis nahwu itu puluhan tahun. Nanti kita akan lewati. Ini Allah katakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan mentazkiyah diri kalian. Bahwa kalian yang sudah. Wa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadits riwayat Imam Muslim. La tuzakku anfusakum. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Bah kalian yang sudah yang paling, yang pintar. Yang sudah bisa. Yang sudah pernah belajar. Allah lebih tahu siapa yang baik dari kalian. Ini Nabi SAW dan itu sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan. Jangan mentazkiyah diri. Dan juga Nabi SAW katakan. Dan juga yang Nabi SAW katakan. Dinukil kisah yang paling menakjubkan. Sebagai pelajaran untuk kita dalam masalah ini. Nabi Musa alaihissalam belum pernah berkhutbah di kaumnya. Nangis orang-orang yang hadir. Sampai belum ditanya di situ. Siapa yang paling mengetahui, siapa yang paling berilmu. Maka beliau bilang, saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya karena pengakuan tersebut. Menghukumnya karena pengakuannya tersebut. Karena dia tidak mengatakan wallahu alam. Karena wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang punya ilmu itu ada lagi yang lebih berilmu. Tapi dia bilang saya beliau Kalimur Rahman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya bahkan di sana ada yang lebih berilmu darimu. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Antum tahu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Allah berbicara kepadanya. Allah turunkan lembaran Taurat kepadanya. Rasul Allah. Tapi ketika beliau seperti itu, Allah menghukumnya. Dan beliau bertanya, siapa yang lebih berilmu dariku? Allah katakan ada. Hamba dari hamba kami. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat Al-Kahfi. Kisahnya. Ada hamba dari hamba kami. Kata Nabi Musa, bagaimana cara saya untuk menjumpainya? Ya kamu pergi ke sana. Di Majma' al-Bahrain. Tempat bertemunya dua laut. Apa tandanya? Allah katakan, kamu bawa satu ekor ikan. Kata disebutkan oleh Ibnu Katsir, ikan kering. Dia bawa. Dia bersama muridnya, Yusha bin Nun. Dia berkata kepada muridnya, saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan itu. Atau saya akan berjalan selama-lamanya. Karena Allah katakan, di sana ada yang lebih berilmu darimu. Dia berjalan sampai dia katakan kita telah menjumpai dalam perjalanan kita ini keletihan. Mereka beristirahat di Sokro, di bawah batu besar. Ikannya tadi itu ikan keringnya berlari keluar, lompat dan berjalan. Dan itu yang Allah jadikan tanda. Kalau kamu sudah dapat itu, kalau hilang ikanmu, maka disitulah orangnya. Tapi waktu itu Nabi Musa tidur. Dan yang terjaga adalah muridnya. Dia melihat itu tapi dia lupa kasih tahu bahwa ikannya sudah hilang.
Tapi jadinya masih berjalan. Pada saat datang makan siang besoknya, Nabi Musa mengatakan, berikan makanan kita. Langsung muridnya bilang, saya lupa kalau ikannya sudah hilang. Maka Nabi Musa berkata, di mana itu hilangnya? Maka mereka jalan kembali. Didapatlah seorang hamba yang bernama Khadir. Dia diperselisihkan. Nabi atau orang soleh seperti Dzulqarnain. Tapi lihat. Iya. Yang menjadi poin kita adalah kita tidak boleh mentazkiyah diri kita. Oh saya sudah. Tidak boleh. Karena itu sebab yang kadang menghalangi kita dari ilmu. Ini yang ketiga. Yang keempat, kadang membuat kita tidak paham adalah ihtiqarud dzat. Kita merendahkan diri kita sendiri. Saya memang bodoh. Saya memang kurang paham. Pokoknya dia hinakan dirinya sendiri. Sehingga muncul putus asa. Akhirnya keluar dari pelajaran. Ini tidak boleh. Disebutkan oleh para ulama kita. Ketika mereka menasihati para penuntut ilmu. Antum dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Imam Al-Bukhari. Al-Hafiz bin Hajar. Dan ulama-ulama lain dari ulama Islam. Itu sama. Keluar dari perut ibu. Tidak tahu apa-apa. Jangan merendahkan diri kita. Bahwa saya ini begini memang. Saya kurang paham memang. Saya. Direndahkan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'alamuna syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Semua ini. Imam Bukhari keluar dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keluar dari perut ibunya tidak tahu apa-apa. Iya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan kita sama, punya mata, punya telinga, punya hati. Untuk memahami. La'allakum tashkurun agar supaya kalian bersyukur. Iya. Seorang harus percaya terhadap dirinya. Dia bisa. Ini adalah sebab terbesar kita bisa. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya terhadap diri kita sendiri, maka itu sebab terbesar kita tidak paham. Tidak belajar. Jangan rendahkan diri kita karena lemah dalam menghafal. Lemah dalam memahami. Lambat cara membacanya. Cepat sekali lupa. Semua ini penyakit. Iya. Tapi penyakit ini akan hilang kalau memang jujur kita dalam belajar. Semua ini akan hilang ketika kita jujur dalam belajar. Dinukil dari Al-Imam Al-Askari. Beliau menyebutkan terkait dengan dirinya. Beliau berkata, "Kana al-hifdhu yata'adzaru alayya hina ibtada'tu." Adalah menghafal itu sangat sulit bagiku ketika awal saya belajar. Thumma awwadtu nafsi. Kemudian beliau berkata, saya biasakan diriku, saya latih. Saya latih diriku untuk hafal. Setelah itu ila an hafidtu qasidata ru'yah wa qaimu al-a'maki qawil mukhtaraqan.
Karena saya biasakan, saya hafal bait syair sebanyak 200 bait kata beliau fi lailah. Itu hanya dalam semalam. Padahal awalnya tidak mampu. Ini yang perlu diusahakan. Jangan kita pasrah terhadap diri kita. Jangan bilang, oh saya memang. Usahakan dulu. Usahakan dulu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika ditanya, ma dawa'un nisyan, apa obat lupa? Faqal, beliau berkata, mudawamatun nadhar fil kutub. Terus melihat ke buku. Jadi kalau kita memang tidak kuat hafal, terus baca. Terus membacanya. Kan masing-masing ada kelebihan. Bukan hanya dengan menghafal baru kita akan ingat. Tapi dengan membaca kita akan ingat. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini kalau kita turuti ini diri kita, maka kita tidak akan bisa. Makanya kalau kita bertanya, kenapa saya tidak bisa berbahasa Arab? Karena kadang kita pasrah. Belajar satu kali, tidak mengerti. Pasrah, lari. Baru belajar tidak paham, pulang lagi. Tidak jadi lagi belajar. Buka baru lagi, datang sudah semangat, tidak paham sekali, pergi lagi. Begitu. Jadi ketika tidak paham, sudah tinggalkan. Saya memang tidak paham. Kayaknya bukan bagianku memang di situ. Ini tidak boleh seperti itu. Ini akan menjadi sebab kita tidak bisa-bisa. Tidak paham-paham. Di antara sebabnya juga yang disebutkan oleh para ulama kita adalah penyakit yang penuntut ilmu. Sebabnya kita tidak bisa dalam bahasa Arab itu adalah at-taswif. Kita selalu menantinya, menundanya. Kita selalu menundanya. Dibuka pelajaran, kita tunda. Iya. Tahun ini diumumkan ada dibuka. Dan nanti dibuka lagi itu tahun depan. Tapi tahun depan dibuka lagi. Kayaknya nanti lagi tahun depan. Nah muda bagus setelah menikah. Setelah menikah, bagus sudah punya anak. Setelah punya anak, aduh. Sudah tidak bisa lagi karena sudah punya anak. Kenapa antum belum belajar? Aduh, saya bantu uminya. Uminya mencuci, masak, saya harus pegang anak. Itu penyakit taswif. Sebabnya, kalau kita bertanya, kenapa saya belum bisa bahasa Arab? Sebagian orang karena taswif. Dia tunda kesempatannya. Dia tidak gunakan waktunya. Dia tidak gunakan waktunya. Sebagian salaf berkata, at-taswif min junudi iblis. Menunda-nunda, menanti-nanti itu adalah tentaranya iblis. Tentaranya iblis, itu senjatanya itu. Untuk menghalangi kita dari pintar. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, innal munara su'amwalil mafalis. Hanya berangan-angan itu, menanti-nanti sesuatu yang bisa kita lakukan itu adalah modalnya orang yang merugi.
Tahu modalnya orang merugi? Itu awal kerugiannya. Awal kerugiannya. Ini harus kita hindari. Dinukil dari Abu Ishaq rahimahullah, ada seorang dari Abdul Qais berkata, "Ausina, wasiatkan kepada saya sesuatu." Beliau berkata, ihdaru saufa. Hindari kata saufa. Nanti baru saya akan lakukan kelak. Hindari kata itu. Kalau mau berhasil. Kalau mau bisa. Makanya kata Nabi, la taqul law. Jangan bilang jika. Itu adalah taftahu amal syaitan. Akan membuka pintunya syaitan. Kapan kamu? Jika saya sudah begini. Itu bahaya. Kadang sebagian penuntut ilmu, sebagian orang-orang yang ingin pintar, kalau ditanya, begitu yang mereka katakan. Iya, ayo datang belajar. Antara yang jawab sibuk, ada juga yang seperti itu. Dan nanti kalau kita buka lagi. Nanti dibuka lagi, dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak ada. Ini harus kita perhatikan, ingat. Waktu itu tidak akan kembali. Waktu itu tidak akan kembali. Al-Imam Khalil ibn Ahmad belum membagi waktu itu 3. Waktun madu'an falan ya'uda. Ada waktu yang telah berlalu, itu tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Wa waktun antafi. Ada waktu yang kamu sedang berada di dalamnya. Andur. Kaifa yakhruju ank. Perhatikan bagaimana dia akan melaluimu. Jangan dilewati, jangan dilewatkan sia-sia. Wa waktun anta muntadhirah. Ada waktu kamu akan menantinya, waktu akan datang. Wa qad la tablugh ilaihi. Kadang kamu tidak akan sampai kepadanya. Bisa saja tahun depan kita sudah meninggal. Kita sakit, kita sibuk. Iya. Jangan bilang tahun depan. Punya kita sekarang. Punya kita adalah yang sekarang ini. Kalau hilang dari kita maka lewat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bana Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai ibn Adam, kamu itu hanyalah hari-hari. Kalau hilang harimu, maka hilang bagianmu. Kan umur kita sudah ditentukan. Hari ini lewat, berarti sudah luput umur kita 1. Kurang, bukan bertambah. Sudah kurang kita. Umur kita kalau kurang 1 hari, maka kurang dari umur kita. Bukan bertambah, tapi berkurang. Ini disebutkan. Oleh para ulama kita yang harus kita pahami. Dan sampai datang kepada kita waktu dan kita habiskan, kita lewatkan waktu-waktu yang berharga itu.
Dinukil lagi dari anaknya Imam Ahmad, Abdullah ibn Imam Ahmad. Dia pernah berkata, wallah ma ra'aituhu illa mutabassiman au qari'an au mutali'an. Ini semangatnya mereka. Menggunakan waktunya. Demi Allah saya tidak pernah melihatnya kecuali beliau senyum atau membaca atau sedang meneliti. Sedang melakukan mutola'ah. Ini juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau rahimahullah. Ma ra'aitul khatiba illa wa fi yadihi kitab yutali'u. Saya tidak pernah melihat Al-Khatib itu kecuali pada tangannya itu ada kitab, ada buku. Kenapa? Inilah mereka. Inilah mereka. Mereka gunakan waktunya. Mereka gunakan waktunya. Mereka tidak taswif. Nanti baru dilakukan. Nanti baru dilakukan. Ini di antara sebab yang kadang membuat kita belum paham, belum bisa. Maka jalan keluarnya untuk keluar dari situ supaya kita bisa paham. Di antara pembahasan kita sekarang supaya kita bisa bahasa Arab, maka perbaiki niat. Karena kalau rusak niat maka akan susah. Perbaiki niat. Kan tadi kita sudah sebutkan hadisnya. Kita sudah sebutkan hadisnya. Dengan memperbaiki niat, ilmu itu akan dimudahkan untuk kita. Akan dibukakan untuk kita. Setiap kita mendatangi majelis, maka kita datangi karena ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk masjid jangan lupa baca doa masjid. Doa masuk masjid, kan doanya bagus. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah bukakanlah saya pintu rahmatmu. Rahmat itu kita dikasih ilmu. Jangan lupa, kadang kita lalai. Masuk masjid biasa saja. Iya. Nah kalau masuk, baca doa masjid. Doa masuk masjid. Itu sebab ilmu itu nanti kita paham. Itu juga menunjukkan nanti baiknya niat kita. Karena kita berniat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kotori niat dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa semangat untuk hadir majelis ilmu. Tadi kan di antara penghalang kita tidak bisa adalah tiket kita tidak hadir. Maka supaya kita bisa semangat untuk hadir ke majelis ilmu. Terus menghadirinya. Tidak malas. Tidak futur. Tidak merasa bosan. Seorang kalau semangat. Jujur niatnya. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepadanya berkahnya. Allah akan membantunya. Allah akan menolongnya. Coba antum perhatikan. Apa yang dinukil dari para ulama kita.
Abul Abbas, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ahmad. Nama beliau. Termasuk ulama bahasa Arab. Ulama bahasa Arab. Dia menceritakan tentang muridnya, salah seorang muridnya. Sa'lab. Ini Sa'lab. Gelarnya, kunyah beliau Abul Abbas, namanya Ahmad. Ini Sa'lab ulama bahasa Arab. Dia nukil tentang seorang dari muridnya. Dia berkata, ma faqattu Ibrahim al-Harbi min majlisi nahwin au lugotin khumsina sana. Saya tidak pernah kehilangan Ibrahim al-Harbi dalam majlis nahwu bahasa Arab selama 50 tahun. 50 tahun. Kita baru setahun sudah bosan. Sekali sepekan. Ini 50 tahun. 50 tahun. Tidak pernah kehilangan seorang yang bernama Ibrahim al-Harbi. Antum tahu hasilnya? Ini Ibrahim al-Harbi jadi rujukan dunia. Tapi lihat belajarnya. 50 tahun. Tidak pernah hilang di majelis nahwu. Di majelis nahwu. Jadi rujukan, jadi imam dunia. Banyak orang pergi belajar kepadanya. Bahkan beliau dikatakan sebagai ibarat alam fi ro'sinar. Iya, dia itu seperti tanda yang berada di ujung api. Artinya sangat jelas ilmunya. Dikenal, terkenal. Ilmu itu tidak datang dengan diwarisi. Artinya kalau ulama nanti anaknya juga ulama. Ilmu itu datang kalau kita bersemangat. Tekun kita belajar. Tekun kita belajar. Kata Imam Ahmad. Innamal ilmu mawahib. Yu'tihillah min man ahabba min khalqih. Laisa wa laisa yanaluhu ahadun bil hasabi. Walau kana li illatil hasabi lakana awlan nasi bihi. Ahla baitin nabi. Perhatikan perkataan Imam Ahmad. Ilmu itu adalah pemberian Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dari siapa yang Allah cintai dari makhluknya. Ilmu itu tidak didapatkan dengan keturunan. Bukan dengan keturunan. Seandainya ilmu itu karena keturunan, maka yang paling pantas mendapatkan ilmu adalah ahlu baitin Nabi. Ahlu bait. Tapi lihat Imam Al-Bukhari. Maulah. Bukan ahlul bait, bukan orang Arab. Kan begitu. Lihat sahabat-sahabat yang banyak. Tabi'in, atba'ut tabi'in. Lihat orang-orang sampai masa kita sekarang ini. Ilmu ini adalah pemberian Allah. Artinya kita tidak bisa merasa bilang, wah saya tidak bisa karena saya bukan dari keturunan itu. Bukan. Ilmu ini didapat dengan kesungguh-sungguhan. Dengan semangat menghadiri majelis. Datang belajar. Imam Malik rahimahullah pernah belum melihat anaknya yang tentunya tidak seperti beliau semangatnya di atas ilmu. Beliau berkata, Alhamdulillahilladzi lam yaj'al hadal ilmu miratha
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu ini sebagai warisan yang diwariskan. Ini bukan warisan. Ilmu ini akan kita dapat kalau kita semangat. Maka bersemangatlah untuk menghadiri majelis ilmu. Iya. Di antara yang paling mengesankan yang pernah saya baca. Dengan ini kita tidak pernah, dengan ini kita selalu bersemangat untuk datang belajar walaupun ada udur. Kecuali udur yang memang membuat kita tidak bisa. Itu dinukil dari Abul Hasan Al-Kirki. Ini orang aneh. Dia berkata terkait dengan dirinya, kuntu ahduru majlis Abi Hazim yaumal jum'ah bil ghadah. Min ghairi ayyakuna dars. Li'alla angkus adati minal hudur. Saya hadir majelisnya Abu Hazim walaupun hari Jumat besoknya. Walaupun hari Jumat. Karena hari Jumat kebiasaan ulama dari dulu libur. Saya hadir walaupun hari Jumat. Walaupun tidak ada dars. Supaya kebiasaanku tidak hilang. Jadi walaupun tidak ada dars, dia biasakan hadir. Supaya tidak hilang kebiasaan. Kan ini harus dilatih. Harus dilatih. Iya. Ini lihat semangatnya mereka. Semangatnya mereka. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Dengan menghadiri majelis ilmu. Semangat. Kalau kita bertanya, kenapa saya belum bisa bahasa Arab? Kita sudah belajar enggak? Kan begitu. Ta'allum itu adalah tadarruj. Ta'lim. Bertahap dalam belajar. Sedikit demi sedikit. Tidak bisa hari ini langsung pintar. Tidak bisa. Satu kali pintar. Tidak bisa. Ilmu itu dengan sedikit-sedikit dipelajari dan terus menerus. Rajin hadir majelis ilmu. Rajin hadir majelis ilmu. Antum sudah dengar tadi. Ibrahim Al-Harbi tidak pernah luput dari majelis ilmu nahwu berapa puluh tahun? 50 tahun. 50 tahun. Terus dinukil dari Wahab Ibnu Jarir dari bapaknya. Dia berkata, jalastu ilal Hasan. Saya duduk di majelisnya Al-Hasan. 7 sinin. 7 tahun lamanya. Lam uakhir minhu yauman wahid. Saya tidak pernah terlambat 1 hari pun. 7 tahun tidak pernah terlambat. Kita terlambat terus. Baru mau bilang mau pintar. Jadi kalau kita bertanya kenapa saya tidak bisa-bisa. Karena kita selalu terlambat. Diumumkan setelah asar, nanti kita datang jam 5. Baru bilang, saya belum paham kenapa. Tadi saya belum datang. Jangan salahkan orang. Kita tidak datang. Di awal. Tidak datang di awal. Salahkan diri sendiri. Lihat ulama. Kenapa mereka bisa pintar? 7 tahun tidak pernah terlambat walaupun semajelis. Itu harus dibiasakan. Kalau antum biasakan jadi pelajar terlambat, nanti antum jadi pengajar juga terlambat. Harus biasakan cepat. Makanya kalau jadi pengajar pasti cepat juga. Kita tidak terlambat. Walaupun murid belum datang, kita tetap mengajar. Karena ini waktu biasa. Kita harus biasakan begitu. Karena itu sesuai kebiasaan. Kalau kita biasakan maka itu akan muncul. Ini para imam.
Iya. Dinukil lagi dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Beliau adalah imam dari tabi'in. Tapi antum harus tahu dulu kenapa jadi imam. Ini orang buta. Murid Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Murid dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Anas ibn Malik beliau punya 2 majelis untuk menyampaikan hadis. Di pagi dan di sore. Dengan hadis yang sama. Majelis yang berbeda orangnya. Yang datang pagi dapat hadis dan datang sore dapat hadis. Yang sama dengan yang tadi pagi. Iya. Maka suatu ketika disebutkan Anas terlambat di majelis sore. Maka yang menyampaikan hadisnya adalah Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Dan Anas mendengarnya. Tatkala Anas melihat bagaimana hafalannya dan beliau takjub terhadap kecerdasannya itu. Maka Anas menyinggungnya, mencubitnya, menyentuhnya dengan tangannya. Dia bilang, kum ya kemah. Berdiri wahai si buta. Ala qad akhadta ilmi, kamu telah mengambil ilmuku. Ini dia tidak pernah luput dari majelisnya Anas. Ini tabi'in. Dan menjadi ulama. Rujukan di kalangan tabi'in. Ini bisa membuat kita bisa. Termasuk dalam bahasa Arab. Kalau kita semangat menghadiri majelis. Juga harus datangnya cepat. Itu membuktikan kita semangat. Datangnya cepat, jangan terlambat terus. Sengaja kita sudah tahu jamnya sekian tapi kita perlambat. Masuk WC-nya kalau sudah jamnya. Padahal sudah ditahu jamnya. Tidak boleh kita terlambat kalau mau pintar. Iya. Ini sama. Kalau kita bertanya kenapa saya tidak bisa bahasa Arab. Periksa kehadirannya. Kita selalu cepat enggak? Atau kita terlambat terus? Iya. Kadang sebagian dari kita sudah terlambat masih santai-santai. Kalau para ulama kalau mereka terlambat itu mereka lari. Wah jangan sampai faedah saya tidak dapat ini. Kita kadang sengaja terlambat. Iya. Tidak boleh kita terlambat. Kalau kita melihat di majelis ulama rahimahumullah. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sam'ani. Beliau nukil dari Al-Far'ani rahimahullah. Mereka muridnya Abdus Samad Ibn Fadl. Ini guru seorang ini. Beliau punya kebiasaan. Beliau punya ketentuan. Kalau sudah masuk semua muridnya saatnya beliau menyampaikan hadis, itu pintu beliau tutup. Pintu beliau tutup. Maka pernah katanya mereka terlambat. Pernah ada yang terlambat.
Datang orang, dia ketuk pintunya. Dan keras dalam mengetuknya. Maka berkata beliau Abdul Samad Ibn al-Fadl, fandur, coba perhatikan itu. Siapa? In kana min ashabir ra'i faftah lahul bab. Kalau itu dari ashabul ra'i, itu orang-orang memang mau cari hadis. Karena mereka ashabul ra'i belum punya hadis, bukakan. Wa in kana min ashabil hadis fala taftah lahul bab. Kalau ashabul hadis terlambat, jangan bukakan pintu. Orang mau belajar tapi enggak cepat, jangan bukakan pintu. Maka sebagian muridnya berkata, bukankah ashabul hadith harusnya kita bukakan pintu? Ashabul ra'i enggak usah. Kata beliau, ashabul ra'i aula. Ashabul ra'i lebih utama untuk dibukakan. Li'anna hadha amal ashabul hadith. Falima lam yubakir. Falima lam yubakir. Ya, ashabul ra'i harus dibukakan. Masalahnya ini adalah amalannya ashabul hadith. Mereka memang pencari hadith. Kenapa dia tidak cepat? Kalau memang dia mau hadith, kan dia pencari hadith. Kenapa dia tidak cepat? Ya kalau kita memang mau belajar bahasa Arab. Kenapa tidak cepat? Datangnya. Kalau memang kita mau belajar. Kita lambat itu menunjukkan kita tidak mau sebenarnya. Bisa saja kita mau lari dari istri di rumah. Banyak cuciannya. Ada anak mau dipegang. Kita tidak mau bantu, akhirnya ke masjid. Alasan, dari sini kita bantu ke dulu. Ayo belajar ke bahasa Arab, jangan kau ganggu. Ke sini lambat-lambat. Atau kita datang ke sini untuk lari dari pekerjaan orang tua bagi yang belum menikah. Ada orang tua suruh kerja, tapi kita pergi. Alasannya, ada jamku belajar bahasa Arab. Datangnya terlambat. Itu bukan karena mau belajar bahasa Arab namanya. Itu karena mau lari dari pekerjaan. Mau lari dari pekerjaan. Nah ini perlu kita lihat. Cara supaya kita paham adalah kita harus semangat hadir terus cepat. Kalau qadar Allah luput kita satu majelis. Cari pelajaran itu. Tanya temannya. Tanya temannya. Bisa juga suruh titip rekamannya. Sekarang sudah ada rekamannya, sudah ada live. Dengarkan. Sebagian kita kalau luput. Luput. Begitu saja bilang luput. Tidak ada dengar. Jadi kalau kita bertanya, kenapa saya tidak paham? Ya kita kalau luput kita tidak pernah dengar lagi. Tidak pernah dengar lagi. Seharusnya dengar rekamannya. Dengar lagi ulang videonya, suaranya. Apalagi sekarang kalau memang internetnya kurang, kan banyak dijual. Alat-alat untuk merekam pelajaran. Titip sama teman yang hadir. Saya kayaknya tidak hadir besok, tolong rekamkan saya. Sebagian kita hanya bertanya saja, hanya mengeluh, saya tidak paham-paham. Tapi dia tidak tahu, dia tidak paham kenapa. Nggak cari tahu. Yang terakhir karena sudah dekat waktu. Supaya kita bisa bahasa Arab. Kalau kita hadir majelis ilmu, hadir cepat, semangat. Tulis faedahnya. Karena guru itu memberikan kepada antum faedah yang antum butuh. Jangan dibiarkan lewat. Catat. Di bukunya atau di buku lain.
atau di buku lain. Dan tentunya ini sebagai penutup, pilih guru yang bisa memahamkan antum. Jangan sekedar hadir, tapi harus cari guru. Guru ini kayaknya saya cocok. Saya paham kalau dia jelaskan. Kan masing-masing orang berbeda. Ada orang paham sama guru yang ini, guru ini tidak paham. Sudah, yang di situ saja. Supaya faedahnya tercatat. Antum semangat untuk mencatatnya karena gurunya antum suka. Karena kalau gurunya antum tidak suka, maka tidak ada yang antum bisa catat. Gimana antum catat karena gurunya antum memang sudah tidak suka. Jadi pilih guru. Terus juga disebutkan oleh Syekh Ali Rozihi, pilih gurunya itu yang ahli di bidang itu. Kalau antum mau belajar fikih, kayak yang ahlinya di fikih. Belajar tafsir, kayak yang ahlinya di tafsir. Belajar bahasa Arab, kayak yang memang ahlinya di bahasa Arab. Mau belajar apa saja, usahakan kayak yang ahlinya. Karena kalau yang ahli, bisa cepat memahamkan antum. Tapi kalau yang tidak ahli, seharusnya ini bisa dipahamkan dengan ucapan satu jengkal, tapi dia pergi jelaskan satu hasta, satu depa. Putar pada hari ini yang dimau. Nah, itu bedanya yang ahli sama yang tidak ahli. Jadi pilih guru yang antum bisa paham yang diajarkan dan ahlinya di bidang itu. Itu akan membantu antum untuk memahami bahasa Arab. Dan ini beberapa saja, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa kita katakan seperti tadi, putus asa, merendahkan diri. Ya, tentunya supaya bisa jangan putus asa. Tidak bisa sekarang, lanjut lagi. Lanjut sekali lagi. Banyak kisah dari ulama kita. Tadinya sebenarnya saya sudah siapkan beberapa kisah dari ulama kita dalam belajar. Tapi karena waktu tidak cukup, kita tidak bisa untuk membacanya. Tidak bisa untuk membacanya. Ini wallahu alam, semoga bisa menjadi penyemangat kita dan bisa membuat kita ya fokus dalam apa yang kita inginkan, dalam apa yang kita inginkan. Wallahu alam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.